Barusan 200 IQ play dari Dream sih. Dia tahu ada diversion yang digunakan untuk escape. Ketika tadi ada Winter Truncheon dari Clay, dia misahin Fredo kita, dilempar keluar dari diversion biar dia nggak bisa teleport untuk escape. Iya, setidaknya tahu nggak kenapa? Dia dapetin satu tank, dia bisa nge-push ke arah mid lane. Minimal walaupun nggak dapat base, dia punya inhibitor turret yang dijadiin buat tangan untuk para kawan-kawan dari Big Hit. Benar banget. Gue sangat-sangat melihat di sini serunya luar biasa banget, dan teman-teman di rumah juga harus merasakan keseruannya. Bisa langsung aja chat di kolom komentar untuk mendukung tim favorit kalian saat ini bertanding. Ada Genshin Karolov dan juga Bigetron Alpha. Yes, betul banget, sebarang betul. Di arah bottom lane, clearing ini juga masih coba ditahan. Inilah permainan MPL yang kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu season 7. Yes, intensitasnya. Team fight yang gak ada habis-habisnya. Bahkan dari player goldnya sudah disusul oleh seorang Mars. Mars bisa menjadi salah satu titik tolak ukur kemenangan dari Genflex. Kenapa? Kalau Mars berhasil mengacak ke arah backline, udah di sana ternyata Clay ditangkap. What are you doing, Clay? Rinaldi juga terlalu offside masuk, dan ini bisa menjadi satu hal yang gak baik banget. Hal yang gak baik untuk Genflex Aerowolf. Mereka bakal kehilangan inhibitor. Harusnya. Ceritanya tuh. Harusnya. Ini harusnya mereka bakal kehilangan inhibitor kalau misalnya tim Bigetron benar-benar konsisten untuk dapetin inhibitor turret. Iya. Udah coba di-kick oleh seorang Matt, tapi ternyata Final Blow langsung ke arah belakang. Coba di-kick satu, ternyata nggak ada yang di-kick sama sekali. Sedangkan Fredo Kitty memilih untuk melakukan Secret Hammer ke arah depan. Nggak ada siapapun yang didekatinya. Kayaknya nggak berhasil menangkap satu orang Mars. Bahkan dibalikan keadaannya. Kayaknya nggak punya apa-apa lagi. Dan kayaknya terkena sakar pemain Winter Truncheon. Mencoba tidak berhasil. Lihat, Max sudah masuk. Dream langsung mendapatkan satu ke arah belakang. Final Blow dan ditambah di sini Dreamnya sudah mulai bonyok. Wah, benar banget. Dan masih bisa kita lihat dari tim Genflex Aerowolf bertahan, dan kali ini Hayabusanya harus ditumbangkan oleh seorang Yishun Shin milik Battle. Masih bisa bernapas lega juga untuk Genflex Aerowolf. Lord sudah datang, Oji. Lord yang ketiga. Lord sudah muncul di saat Max tidak ada. Menjadi salah satu hal yang luar biasa. Ini momentum untuk tim Genflex Aerowolf. Ini kalau misalnya tidak bisa dimanfaatkan Genflex Aerowolf, bahkan bisa berbahaya banget. Meskipun begitu, tim Bigetron pengen dapetin Lord juga. Pastinya. Mereka masih mau kontes. Mereka nggak mau kehilangan Lordnya di sesi top lane. Matt-nya masih coba untuk mendorong, setidaknya mendapatkan satu buah. Tapi cowoknya split push kalau kita lihat. Udah selesai. Dia cuma ngedorong doang. Dia bakal coba untuk nge-cutting seorang Clay dari arah belakang. Flanking yang dilakukan oleh seorang Matt. Menuju ke arah sana, tapi masih bisa dihindari Implosion-nya. Udah gak ada short skill dari tim Genflex Aerowolf. Ini tim Bigetron apa bakal bisa untuk memancing keributan di arah Pit Lord harusnya. Benar banget. Kalau kita lihat emang udah ada cowok yang untuk melakukan split push juga di bagian bottom lane. Mencoba disusul oleh lapu-lapunya di situ dari seorang Rinasmi. Dia menyadari kalau misalnya memang sebenarnya yang dikatain oleh Oji tadi dari Bigetron Alpha memang harus melakukan split push karena ada Hayabusa dan Gecol. Mention kembali lagi, dan cowoknya bermain cukup baik sekali dengan split push dari atas tadi kita lihat bisa turun ke bawah, dan ini membuat suatu kerepotan tersendiri untuk Genflex Aerowolf. Tapi nggak bisa nggak bisa dibilang nggak boleh mati sih dari Hayabusanya. Dia nggak boleh tumbang, match-nya juga, jadi harus dorong bareng-barengan nih. Nah, ini posisi kayak gini nih nggak bagus banget untuk Matt. Kenapa? Karena kan Lordnya di bawah. Udah pasti tim Genflex itu berkumpulnya ke arah bawah. Iya, yang bagus adalah ketika di arah bawah Lordnya, mereka bakal coba dorong dari arah top lane. Iya, tapi kalau kita lihat Maxnya juga ada di atas kalau diam-diam ada di atas. Mencoba untuk melakukan split push, sedangkan dari teman-teman ya mencoba melakukan setup terlebih dahulu ke arah Lord, walaupun udah dipok-pok sedikit oleh Genflex Aerowolf. Mencoba, gue rasa yakin banget Bigetron Alpha bakal melakukan kontes ke arah Lord. Bisa kayak gini terus formasinya, karena sebenarnya Max yang lebih dominan kalau misalkan untuk melakukan split push pada Matt. Matt lebih dibutuhkan untuk team fight kali ini. Tapi informasi udah diberikan, Rinasmi udah gak punya brand fight stars untuk beberapa detik ke depan saja. Kalau misal mau dipaksa point kill karena Rinasmi, minimal mereka dapetin immortality. Minimal immortality pecah, tapi kalau mereka nggak works, mereka bakal terwipe. Nah, ini dia PR-nya, gimana cara menumbangkan immortality dari battle, apalagi ini ngomongin masalah late game. Yang kita tahu sendiri bahwa Brands-nya juga harus on point banget dari Deadly Magic. Dia harus benar-benar kritis. Apa yang mau di-engage? Dia mau engage Tigreal-nya kan dari Fredo kita? Atau dia mau ngincar ke Clay-nya, yang dia punya juga Winter Truncheon. Dan nggak boleh nggak boleh tertuju terhadap Clay semua sih. Clay itu dia tadi yang bisa dibilang nge-baiting, mancing-mancing keributan. Udah sini incar gua Winter. Ditambah lagi Clay-nya baru dapat Immortal barusan Oji. Shadow kill ke arah Clay malah rugi. Iya, dia buka aja diversion ke belakang, habis itu Winter pasti pulang. Kalau misalnya sambil siapa tahu masih kuat,
nyangkut Hayabusanya, itu lebih enak lagi. Iya. Hayabusanya nyangkut. Ngebawain hadiah jadinya. Ngebawain hadiah, bro. Surprise. Rinasminya pinter juga dia, bener-bener coba untuk ngawal seorang Matt. Dan Matt-nya udah pakai Windtalker nih. Dia pengen split push, dia pengen ngebut tuh. Lihat gak? Lihat gak larinya dan attack speed-nya cepet banget. Dan harusnya dia ini bakal menjadi salah satu split pusher yang dipastikan bisa dapetin turret atau base dari tim Genflix. Karena semua udah pasti mata tertuju ke Hayabusa, bener gak? Iya. Hayabusa udah bakal jadi pilihan utama. Iya, Hayabusa kayak pilihan bakal utama. 1v1 gitu gak sih Marsnya sama Max di atas. Ini udah biarin aja, lepasin aja. Mereka punya escapability, mereka bisa punya dash juga, mereka bisa bahkan datang ke area Lord kapanpun mereka mau. Tapi permasalahan timing untuk minion ini juga harus diperhatikan. Betul. Karena keduanya super minion dari bagian top lane. Gue ada satu hal yang pengen gue lakukan kalau misalnya gue jadi Brans. Apa itu? Gue bakal pancing trigger Winter. Winternya keluar dulu. Or Immortality, apapun itu, gue bakal lebih ke arah gambling ke sana. Oke. Kenapa? Kalau misalnya Louis masih bisa lah, gue gocek gitu loh. Tapi kalau misalnya Fredo Kitty, itu berat banget, Be. Lo nge-trigger Fredo, itu soft skill-nya banyak dan bakal rugi waktu. Kalau gue ya. Yang pasti bukan bottle. Kalau udah bottle udah fix rugi banget dari segi posisi dan segala macam. Apalagi dia immortal. Dan jangan lupakan juga dia punya Trestless. Barusan juga baru jadi endless battle tadi kalau gue lihat. Botol itu kalau diincer agak berat banget. Dan final blow langsung ke arah belakang dari seorang Max ini masih bisa dengan God Shadow-nya. Kalau Max tadi ketangkep dia nggak punya immortality. Dia nggak punya immortality, mereka rugi dan bakal langsung Lord harusnya dari tim Genflix. Bener banget. Bakal coba masuk ke arah jungle dari tim Genflix Arrow, mengusir mundur seorang Rinasmi. Posisi yang cukup baik untuk tim Bigetron untuk mendominasi red buff atau orange buff yang dimiliki oleh tim Genflix Arrow. Tapi di sana ada Dreams, coba diangkat dengan ada satu buah ejector bakal coba dilempar siapa, jangan sampai salah dan flicker dikeluarkan. Berapa berhasil mendapatkan satu buah stun terhadap seorang Dreams. Meanwhile, jarak top lane, one by one situation dari Max yang udah gue bilang di late game dari Hayabusa akan sedikit nggak kuat, bro. Kurang kuat lawan Mars ya. Ditambah lagi Marsnya udah jadi immortal, tapi emang bener-bener objektif game yang dilakukan oleh Hayabusa adalah split push stop. Untungnya ada Benedetta, bro. Iya. Kalau nggak ada Benedetta, mungkin itu nggak kuat untuk nahan seorang Max-nya. Untungnya ada Benedetta biar top lane. Max masih coba untuk cari health-nya dulu tadi. Dia kalah banget dari segi health life steal-nya. Max Shadow Kill setelah dikeluarkan langsung ada satu buah final blow ke arah belakang. Max memilih untuk mundur, nggak mau terlalu terburu-buru, tapi lihat di sana. Waduh, play from Clay mengkating pergerakan dari seorang Max. Max sudah nggak punya God Shadow lagi, bakal coba dijemput kali ini. Posisi dari Max terancam. Harusnya Bigetron Alpha mencoba memberikan vision dan mencoba digocek ke arah atas, ke arah bawah. Satu hit terakhir dan Max ditumpahkan. Lihat, gak bisa berbuat banyak dari seorang Max di arah top lane. Momentum yang bisa didapatkan Lordnya oleh tim Genflix Aerowolf. Komunikasi yang bagus banget dari seorang Clay dan juga dari Benedettanya juga ya, Profesor KB. Ketika seorang Hayabusa mencoba untuk kabur tapi di situ ada Clay, malah membuat seorang Hayabusa terperangkap. Lebih ke happy birthday dari battle sih. Tiba-tiba kayak Quad Shadow-nya udah keluar ketika kita tahu sendiri bahwa Quad Shadow ini memiliki cooldown yang cukup lama juga sebenarnya hitungannya. Dan itu adalah salah satu escape ability yang memang dimiliki sama Max. Makanya mau tidak mau benar-benar harus perhitungan banget untuk mengeluarkan Quad Shadow. Betul. Dan ternyata akhirnya bisa terculik tadi oleh seorang battle, dan kali ini Lordnya sudah mulai muncul. Dicoba dilempar ke arah belakang dari seorang Clay. Kerugian dari seorang Dreams. Kalau dia ditumbangkan juga botolnya bakal komit ternyata dari para pemain tim Bigetron karena mulai masuk. Dreams sudah mulai di arah dalam tanggal ditangkap kayaknya, tapi Retribution Israel berhasil mendapatkan satu buah. Lord yang terhormat. Mas Paul coba untuk mengcover pergerakan dan kayaknya ditumbangkan juga. Kerugian lagi dan lagi untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha kehilangan Lordnya, kehilangan KYY. Mereka tidak bisa ngedefense tanpa KYY. Drift tidak boleh tertumbang juga. Drift immortality-nya sudah pecah. Frame fighter start bahkan Driftnya juga hilang. Shadow kill dari belakang terhadap Fredo tersisa seperempat darah, langsung ditumbangkan dengan satu buah execute-nya dari tim Genflix. Kali ini mencoba untuk bertahan. Brasnya bakal coba ditumbangin, masih punya immortality dan Clay-nya mengcover Rinasmi dengan cukup baik. Benar, kali ini kita lihat masih ada bulan-bulan yang dilakukan oleh seorang battle. Dia udah tinggal jalan melongsong maju ke depan bersama dengan Mars dan juga battle. Tersisa dua player dari Bigetron Alpha. Base-nya udah mulai masuk. Langsung ada pada fighter, langsung ada pada flow. Satu hilang dan lihat tersisa seorang main wipeout. Ini bencana. Genflix Aero berhasil mendapatkan satu